Oke, adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut lagi tadi ya. Nah, saya sudah menemukan kesalahan saya tadi, yaitu berkaitan dengan like ya. Nah, ternyata kita mengetikkannya kalau like itu seperti ini adik ya. Kita pakai select bintang from dosen, where nama dosen, like. Nah, kalau yang tadi kan kita pakainya sama dengan ya. Contohnya ini nih. Ini kan pakainya sama dengan nih, sama dengan, lebih besar ya, sama dengan. Nah, lebih besar sama dengan dan lain-lain ya. Seperti ini kan kita pakainya adalah sama dengan. Nah, sekarang kalau kita bisa pakai like. Nah, like itu sama dengan ya. Kalau di SQL, cuman di sini kalau like itu sifatnya adalah kita bisa mencari unsur-unsur tertentu. Misalnya saya kepingin cari Ahmad ya, yang ada unsur Ahmad di depannya. Nah, kita pakainya seperti ini. Where nama dosen like Ahmad persen ya. Nah, akhirnya yang keluar di sini hanya orang-orang yang depannya adalah Ahmad ya. Misalnya ini Rasli Ahmad Ghani, Ahmad Rizal, Sulistyo Ahmad, Ahmad Rusli sama Rahmi Imanda. Akhirnya yang keluar hanya Ahmad saja ya. Oke, tadi saya mau lakukan kesalahan di bagian sini ya. Yang ini nggak usah di capture aja di tugas absensinya. Kalian hanya melihat yang ini tadi ya, yang benar aja ya. Menggunakan like Ahmad gini ya. Jadi ada select bintang, from nama tabelnya, where, lalu nama atributnya ya, lalu ada unsur kata like di sini, like Ahmad persen ya. Oke. Nah, misalnya dari yang di sini saya ingin mencari yang nama Ahmadnya di belakang. Jadi yang nama Ahmadnya di belakang hanya siapa nih? Hanya Sulistyo Ahmad ya. Oke, bisa pakai menggunakan select, cuman persennya kita balik ya. Nah, misalnya saya balik di sini, Ctrl C ya. Oke, saya tekan Ctrl V seperti ini ya, like Ahmad. Nah, ini lalu ya, select bintang from dosen bernama dosen like Ahmad persen. Nah, ini misalnya saya rubah persennya bukan di depan tapi di belakang, karena saya ingin mencari yang nama Ahmadnya ada di belakang ya. Misalnya seperti ini. Sebentar. Oke ya. Nah, akhirnya di sini yang muncul hanya orang-orang yang nama Ahmadnya ada di belakang, yaitu Sulistyo Ahmad ya. Nah, misalnya Rais Ahmad Ghani ini kapan munculnya? Karena dia ada di tengah-tengah, ada di depan sama ada di belakang. Nah, bisa kita pakai di sini dengan cara yang lain ya. Berarti kalau mau Rais Ahmad Rusli keluar, berarti kita Ahmadnya ini kita beginiin. Nah, ini sebentar ya. Nah, seperti ini ya. Persennya Ahmad ini diapit oleh 2%. Nah, akhirnya di sini Rasli Ahmad Ghani, Ahmad Rizal juga keluar, Sulistyo Ahmad sama Ahmad Rusli. Artinya kalau seperti ini persen Ahmad persen itu artinya kita ingin mencari yang ada unsur Ahmadnya, adik-adik ya. Nah, akhirnya keluar semua nih di sini. Ya, yang nggak keluar siapa? Rahmi Imanda, karena dia nggak ada unsur Ahmadnya ya. Nah, contohnya seperti itu. Oke, itu tadi kita sudah membahas mengenai mengenai ini ada di tadi mengenai persen ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu lagi ya, yaitu namanya adalah order by ya. Bentar, mana order by ini? Oke, mana order by? Sebentar ya. Oke ya, ada kata order by. Nah, order by itu digunakan untuk mengurutkan query kita. Ya, jadi di SQL itu saya ulangi lagi, ada yang namanya SQL query ya untuk mengakses data. Itu ada 6 klausa ya. Yang baru kita pelajari tadi adalah select, from, where ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai order by ya. Kita akan belajar mengenai order by. Nah, order by itu contohnya seperti ini ya. Misalnya saya ingin mengurutkan berdasarkan abjad nih, adik-adik ya. Misalnya yang ada nama Ahmadnya di depan. Ya, boleh ya. Misalnya saya ganti di sini. Saya kasih select bintang aja ya, daripada ruwet. Select bintang from dosen ya. Nah, dia order by itu diletakin setelah where ya.
Saya ulangi lagi ya, kalau nanti di UTS keluar ya, order by itu diletakkan setelah where ya. Oke, misalnya saya select from dosen gini, lalu saya ketik order by ya, order by nama dosen ya, nama atributnya, titik koma. Nah, akhirnya di sini oke ya, maka dia akan urut sesuai dengan urutan abjad ya. Ahmad Rizal, Ahmad Rusli, Rami Imanda, Rosli Ahmad Ghani, sama Sulistyo Ahmad ya. Bayangkan kalau misalnya kita nggak pakai order by ya, bandingkan aja ya. Misalnya saya coba bandingkan di sini ya. Oke, misalnya saya order by-nya saya hapus ya, saya langsung titik koma ya. Nah, dia kan nggak urut ya, yang ini nggak usah di capture nanti ya, tapi coba kalian urutkan dengan menggunakan order by seperti ini. Select bintang from dosen ya. Ingat ya, nanti ini memang nggak ada where-nya ya, tapi kalau di UTS nanti ya, order by itu selalu diletakin setelah klausa where. Cuman karena saya nggak ada where-nya di sini, nggak ada persyaratan ya, ya udah ya, di setelah from akhirnya. Nah, jadinya order by mana tadi ya, nama dosen. Coba kita bandingkan ya, urut nggak, terjadi suatu yang urut nggak? Nah, urut ya, bedanya yang ini acak ya, yang ini urut ya, sesuai dengan abjad ya. Oke, misalnya saya kepingin bukan hanya nama dosen Pak, tapi kepingin golongan, boleh ya. Misalnya ya, saya ganti di sini order by, ini golongan. Order by golongan seperti ini ya. Nah, dia akan urut ya berdasarkan dari nomor abjadnya. Misalnya lama mengabdi, kalau ini kan abjad ya, kalau ini gimana lama mengabdi nih ya, dia akan urut berdasarkan yang dari kecil ke atas ya. Saya ambil contoh di sini ada ya, misalnya saya gunakan lagi di sini lama mengabdi. Saya copy paste ya. Lalu di sini ada kata, saya ganti jadi lama mengabdi ya. Bentar. Halo, oke. Saya ganti jadi lama mengabdi. Ya. Kita lihat bagaimana urutannya ya. Saya enter. Nah, dia akhirnya urut dari atas ke kecil ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan order by yang lain ya. Di sini misalnya saya ingin mengurutkan golongannya ke atas ya, berdasarkan nomor urut ya. Jadi yang ditampilkan asisten profesor dulu, sedangkan di sini lama mengabdinya juga diurutkan, boleh ya. Nah, bisa juga di sini ya. Misalnya saya urutkan aja, saya copy lagi di sini. Ini karena saya pernah bikin sistem penjadwalan ya, Adik ya. Di Fakultas Teknik ini penjadwalannya pakai sistem saya. Nah, itu saya menggunakan ascending descending di sini ya. Nanti saya tunjukkan aja ya. Nah, ini ada dua, misalnya ada selain lama mengabdi, misalnya golongan dulu nih ya. Saya urutkan berdasarkan golongan. Lalu ada kata koma lama mengabdi begini ya. Kita lihat nih perbedaannya gimana. Ya, jadi ini diurutkan berdasarkan golongan, baru golongan nanti diurutkan berdasarkan nama mengabdi ya. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, jadi kalau seperti ini ada kata golongan koma lama mengabdi seperti ini, maka yang akan diurutkan pertama kali adalah golongannya dulu. Nah, misalnya ini asisten profesor ya, A, baru L ya, lektor profesor. Karena kan huruf abjad kan A, L baru P ya. Nah, terus yang di sini lama mengabdinya itu dia akan urut berdasarkan ini, berdasarkan urutannya ya, 7, 8. Berarti yang paling kecil dulu ya. Nah, seperti ini, 5, 4, 12 ya, lama mengabdi. Golongan terus lama mengabdi ya. Oke. Nah, misalnya saya rubah di sini ada ya. Misalnya kita rubah lagi ini, yang kata ini.
kita bisa mengurutkan bukan hanya dari kecil ke besar, tapi bisa dari besar ke kecil. Kita bisa menggunakan namanya ascending dan descending ya. Oke, misalnya saya copy lagi, Ctrl V seperti ini ya. Nah, golongan ini misalnya saya kasih ASC ya. Sedangkan lama mengabdi ini saya kasih dia dengan descending ya. Ascending itu berarti dia mengurutkan berdasarkan dari besar ke kecil ya. Sedangkan descending itu dari kecil ke besar ya. Kalau saya nggak salah ya, saya lupa nih, tapi coba kita enter aja ya. Nah ya, oke ya, kita lihat perbedaannya di sini tadi ya. Kalau misalnya golongan saya kasih ascending, ascending itu berarti dari kecil ke besar ya. Nah, dia akan mengurutkan berdasarkan dari kecil dulu, asisten, lektor, baru profesor. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Ini kan 78 ya, tapi di sini kenapa dimulai dari 8 dan 7 ya? Karena di sini kalau kita lihat, ini yang lama mengabdi ini saya kasih kata descending, berarti dia mengurutkannya berdasarkan ini, berdasarkan yang nomor paling besar dulu, baru ke nomor kecil dulu ya. Oke, misalnya saya balik nih ya. Saya balik ini, saya balik lagi ya, Ctrl C ya, saya balik. Nah, misalnya ini saya balik jadi descending, jadi dari besar ke kecil ya, lalu menjadi yang ini jadi ascending ya. Kita lihat perbedaannya gimana. Nah, perbedaannya sekarang berubah ya, justru yang ini profesornya dulu yang di atas ya. Karena profesor itu kan saya rubah ini jadi descending ya. Nah, ya, saya rubah ini jadi descending. Descending itu adalah dari yang besar turun ke kecil, dari P, L baru ke A. Nah, yang ini kebalikannya, saya rubah menjadi ascending ya. Ascending itu berarti dari kecil ke besar. Akhirnya ini mengurutkan dari 4 ke 5, 7 ke 8 ya. Nah, itu. Kenapa 12 di sini, Pak? Ini kan paling besar ya. Nah, karena yang di urutan awalnya saya rubah ini menjadi golongan di sini profesor. Nah, akhirnya yang lama mengabdinya ikut ya, karena dia ikut profesornya. Jadi yang ditaruh di pertama kali dia akan mengurutkan aturan pengurutan yang paling utama, baru berikutnya aturan pengurutan yang akan mengalah adalah yang paling belakang ya. Nah, itu tadi ada ya. Descending ascending ini fungsinya banyak banget ya. Misalnya kita lihat aja nih, misalnya ini saya rubah ya. Misalnya saya Ctrl V gini ya. Order by, kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini ada kata misalnya nggak ada atribut macam-macam deh, golongan aja gitu ya. Nah, yang keluarkan seperti ini ya, asisten profesor. Nah, kalau misalnya ini saya kasih descending atau ascending di order by ya, kita lihat perbedaannya gimana. Nah, di sini misalnya saya rubah dia jadi descending ya. Nah, akhirnya yang keluar adalah profesornya ya, baru lektor, baru asisten profesor di sini ya. Oke, itu ada tentang klausa query ya. Jadi kita udah belajar tentang klausa query, ada 6 ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita baru belajar select, from, where, sama order by. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai group by sama having. Nah, nanti ini yang group by sama having ini nanti akan saya campur dia dengan fungsi ya, seperti rata-rata, average, sama sum ya. Itu nanti difungsikan untuk dua atribut ini ya. Makanya saya pisah di pertemuan berikutnya ya. Oke, itu aja dari saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.